Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang statistika. Silakan dibuka halaman 166 untuk soal nomor 1 sampai 20. Nomor 1. KIR SMP 252 akan melakukan penelitian mengenai kenakalan remaja di DKI. Populasinya adalah, ketika kita berbicara populasi, berarti disesuaikan dengan objek yang dibicarakan. Nah, kebetulan yang dibicarakan adalah remaja, maka populasinya adalah seluruh remaja yang ada di DKI. Jawabannya D. Nomor 2, sebuah LSM akan melakukan program rehabilitasi anak jalanan di Kota Bandung. Populasinya adalah, kita lihat di sini, objek yang dibicarakan adalah anak jalanan. Berarti jawabannya disesuaikan dengan yang dibicarakan. Di antara keempat poin ini, jawaban yang benar adalah poin B. Populasinya adalah seluruh anak tunawisma pekerja jalanan di Kota Bandung. Kemudian nomor 3. Dalam sebuah penelitian, populasinya adalah tenaga kerja Indonesia. Sebaiknya sampel yang diambil harus disesuaikan dengan populasinya, yaitu tenaga kerja Indonesia. Dari keempat jawaban ini, yang benar adalah poin C. Sampelnya adalah para pekerja Indonesia di beberapa negara. Nomor 4. Dalam sebuah penelitian, populasinya adalah kesenian tradisional Indonesia. Sebaiknya sampel yang diambil adalah sampel harus bersesuaian dengan populasinya. Kebetulan di sini populasinya adalah kesenian tradisional. Maka di antara keempat jawaban ini, sampel yang benar adalah poin B, yaitu beberapa tarian tradisional di Indonesia. Nomor 5 berikut ini yang bukan sampel yang baik untuk populasi objek wisata Indonesia adalah, berarti di sini disesuaikan ya, yang dibicarakan pada populasinya adalah objek wisata di Indonesia. Maka sampel yang baik adalah wisata gunung, wisata pantai, wisata sejarah. Sedangkan yang tidak sesuai adalah poin C, yaitu wisata di beberapa laut di Pulau Bali. Ini ambigu ya, wisata apa yang dimaksud. Makanya di sini poin C bukan sampel yang baik. Nomor 6. Untuk mengetahui prestasi matematika siswa SMP kelas 8 di suatu provinsi, dicatat prestasi matematika siswa SMP di beberapa sekolah dalam provinsi itu. Populasi dan sampel dalam pengamatan itu masing-masing adalah, ketika kita berbicara populasi, maka jawabannya adalah seluruh siswa yang ada di satu provinsi itu. Kebetulan yang dibicarakan adalah siswa SMP, maka populasi yang benar adalah siswa SMP satu provinsi. Kemudian sampelnya adalah siswa SMP dari beberapa sekolah saja. Jawabannya A. Nomor 7. Seseorang akan mengadakan penelitian tentang hobi siswa kelas 8 SMP di wilayah Jakarta. Populasi dan sampel dari penelitian itu masing-masing adalah, dari keempat jawaban yang benar di sini adalah poin B. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 8 SMP di Jakarta. Kemudian sampelnya adalah siswa kelas 8 di beberapa SMP di Jakarta. Jadi kalau kita berbicara populasi, berarti berbicara tentang keseluruhan. Kalau kita berbicara tentang sampel, berarti berbicara tentang beberapa saja. Nomor 8. Di antara sampel-sampel berikut ini, sampel yang baik dari populasi binatang buas yang langka adalah, dari ketiga hewan ini, yang termasuk sampel dari populasi binatang buas yang langka adalah poin 1, yaitu harimau Sumatera. Ini adalah hewan buas yang langka ya sekarang ya. Maka jawabannya A. Nomor 9. Akan diselidiki pengaruh ekskul terhadap pengembangan diri siswa di sebuah SMP. Contoh sampel yang baik dari penelitian tersebut adalah, dari keempat jawaban ini, yang benar adalah poin C. Sampel yang baik adalah beberapa siswa dari tiap kelas, baik yang ikut ekskul atau yang tidak ikut ekskul di SMP tersebut. Tujuannya untuk membandingkan pengaruh ekskul tersebut. Nomor 10. Dari pernyataan di atas yang akan menjadi sampel yang baik untuk masalah hubungan prestasi belajar matematika siswa,
dengan kreativitasnya adalah dari keempat jawaban yang ada ini, jawaban yang benar adalah poin C, yaitu pernyataan ketiga. Beberapa siswa yang memiliki prestasi belajar matematika di masing-masing daerah. Nomor 11, data berikut adalah nilai ulangan harian matematika seorang siswa. Banyak ulangan harian matematika bernilai 6 adalah, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya B. Nomor 12, daftar berikut menunjukkan nilai ulangan harian IPA di kelas 8A sebuah SMP. Banyak siswa yang nilainya lebih dari 6 adalah, berarti nilai 5 dan 6 tidak termasuk karena yang diminta adalah lebih dari 6. Berarti hanya 7 ya. Di sini ada 18 orang, nilai 8 ada 5 orang, kemudian nilai 9 ada 2 orang. Totalnya ada 25 orang. Jawabannya A. Nomor 13. Daftar berikut menunjukkan banyak peserta ekskul olahraga di sebuah SMP. Persentase siswa yang mengikuti basket adalah, yang pertama kita hitung dulu total frekuensinya dari keempat olahraga ini. 15 ditambah 17 ditambah 24 ditambah 4. Hasilnya adalah 60 siswa. Kemudian yang ditanyakan adalah persentase siswa yang suka basket ya di sini. Berarti 15 kita bandingkan dengan 60, kemudian dikalikan dengan 100%. Karena yang ditanyakan adalah persentase. 15 dengan 60 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 15, yang atas 1, yang bawah 4. 100% dibagi 4, hasilnya 25%. Jawabannya C. Nomor 14, diagram berikut menunjukkan kelompok siswa yang menyukai pelajaran IPA, bahasa, matematika, dan IPS. Jika banyak siswa seluruhnya ada 40 anak, maka banyak siswa yang menyukai matematika adalah, karena di sini bahasa membentuk sudut siku-siku, berarti di sini besarnya 90 derajat. Sehingga kita bisa mencari besar derajat untuk matematika. Caranya adalah 360 derajat dikurangi dengan penjumlahan antara 135 derajat ditambah 90 derajat ditambah 20 derajat. Yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu ya. Hasil penjumlahannya adalah 252 derajat. 360 kalau dikurangi dengan 252 hasilnya adalah 108 derajat. Kemudian untuk mengetahui banyak siswa yang menyukai matematika, 108 derajat ini kita bandingkan dengan 360 derajat, kemudian dikalikan dengan banyak anaknya, 40 anak. 108 dengan 360 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 36. Yang atas 3, yang bawah 10. Kemudian 40 dibagi 10 hasilnya 4. Kalau dikalikan 3 hasilnya adalah 12 anak. Jawabannya B. Nomor 15. Diagram berikut menunjukkan kelompok orang yang menyukai musik. Jika banyak orang yang suka musik pop ada 15 orang, maka banyak orang yang suka musik dangdut adalah, yang pertama kita cek dulu persentase dari dangdut ya. Caranya adalah 100% dikurangi dengan penjumlahan antara 24, 25, dan 16%. 100% dikurangi dengan yang di dalam kurung, totalnya 65%, selisihnya adalah 35%. Selanjutnya, kita menggunakan perbandingan ya, yaitu musik pop 25% berbanding dengan dangdut ya, di sini 35%. Kemudian, diketahui musik pop jumlahnya ada 15 orang, berarti yang musik dangdut kita misalkan X. Persentasenya kita coret, 25 dengan 35 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, yang atas 5, yang bawah 7, kemudian dikalikan silang ya. 5 dikalikan X berarti 5X, 7 dikalikan 15 berarti 105, X sama dengan 105 dibagi 5 hasilnya 21, maka jawabannya D. Nomor 16, diagram berikut menunjukkan jenis pekerjaan orang tua siswa. Persentase orang tua siswa yang berprofesi TNI adalah, swasta membentuk sudut siku-siku, berarti besarnya 90 derajat. Kita akan mencari besar derajat untuk TNI dengan cara 360 derajat dikurangi dengan penjumlahan 112, 50, 90, dan 48 derajat. Yang di dalam kurung kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 300 derajat, berarti selisihnya ada 60 derajat. Yang ditanyakan adalah persentase orang tua siswa yang berprofesi TNI. Berarti kita menggunakan skema perbandingan ya. 60 derajat berbanding dengan 360 derajat dikalikan 100%.
60 dengan 360 kita sederhanakan sama-sama dibagi 60, berarti yang atas 1, kemudian yang di bawah adalah 6. Dikalikan 100%. 100 dengan 6 kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, berarti di sini 50, berarti di sini 3. Sehingga hasilnya adalah 50/3%, atau dijadikan pecahan campuran menjadi 16 2/3%. Jawabannya A. Nomor 17, besar sudut pusat pada data pejalan kaki adalah, yang pertama kita cari persentasenya dulu ya. Caranya adalah 100% dikurangi, buka kurung, 10 ditambah 35 ditambah 18 ditambah 30%. Yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 93%. Maka selisihnya adalah 7%. Kemudian untuk mencari besar sudut pusatnya, caranya adalah 7% per 100% dikalikan dengan 360 derajat. Persentasenya kita coret ya. Kemudian 0 dengan 0 kita coret. 7 dikalikan 36 hasilnya 252. Dibagi 10 berarti hasilnya 25,2 derajat. Jawabannya A. Nomor 18. Diagram berikut menunjukkan produksi padi setiap tahun di suatu kecamatan. Produksi padi tertinggi terjadi pada tahun, kalau kita lihat tabel di sini, yang paling tinggi pada tahun 2015 sebanyak 30 ton. Jawabannya adalah B. Nomor 19. Diagram batang berikut menunjukkan data produksi gula di suatu daerah dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Banyak produksi gula selama 2 tahun terakhir adalah, berarti tahun yang dibicarakan adalah 2015 dan 2016. Kita lihat di sini jumlah produksinya, di sini 200 ton, di sini 300 ton. Berarti totalnya adalah 500 ton. Jawabannya C. Nomor 20. Pada bulan Oktober tercatat jumlah pengunjung perpustakaan SMP 2 utama sebagai berikut. Diagram batang yang mewakili data di atas adalah, di antara keempat jawaban ini, jawaban yang benar adalah poin C. Kita cek terlebih dahulu untuk kelas 7. 22 putra dan 28 putri. Ini sudah benar. Kemudian kelas 8, 15 putra, 30 putri. Ini juga sudah benar. Kemudian yang kelas 9, 8 putra dan 17 putri. Ini juga sudah benar ya. Maka jawabannya C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan materi statistika nomor 1 sampai 20. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.